semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya memasak lapis ayam, bumbunya meresap, kental. Ini enak banget untuk teman makan nasi putih anget, untuk lauk sehari-hari, untuk menu buka puasa dan sahur, atau untuk menu lebaran. Ini juga sangat cocok banget. Insya Allah teman-teman juga suka karena ini beneran sangat enak. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya seperti biasa ya, yang simpel-simpel saja, nggak neko-neko, dan yang pasti mudah didapat. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya, agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Untuk bahannya sudah saya siapkan 1 ekor ayam, beratnya 800-900 gram, ukurannya sedang ya. Dan ini saya potong sedengan seperti ini teman-teman, tidak terlalu gede dan juga tidak terlalu kecil ya, atau bebas saja, mau dipotong kecil-kecil juga boleh, silakan saja. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya ayamnya kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan lada butiran, kurang lebihnya setengah sendok makan. Kemudian ada pala sedikit saja, kemudian dihaluskan. Saya menggunakan lada butiran karena mau rasa ladanya itu lebih strong ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan lada bubuk juga silahkan. Kalau ladanya sudah halus, bisa kita tambahkan bawang putih. Ini digeprek-geprek dulu sebelum dihaluskan biar lebih mudah, atau mau diiris kecil-kecil juga boleh ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang tambahkan juga bawang merah. Ini saya menggunakan bawang merahnya lebih banyak dibanding bawang putihnya ya teman-teman, biar rasanya lebih sedap ya. Oke, kita haluskan juga. Ini saya menghaluskannya step by step. Kemudian saya tambahkan juga kemiri yang sudah disangrai. Ini saya menggunakan kemiri sangrai karena nanti bumbunya tidak disangrai teman-teman. Jadi ini saya gunakan kemiri sangrai biar harum. Kita haluskan. Oke, ini sudah cukup. Sekarang tambahkan 1 ruas jahe. Ini sama ya, dihaluskan juga jahenya sampai halus bumbunya, atau mau sedikit bertekstur juga boleh, silahkan saja. Kalau sudah, kita bisa kumpulkan dan kita masukkan ke dalam ayamnya. Tambahkan 1 butir telur, kemudian diaduk-aduk sambil diremes-remes ya teman-teman. Ini benar-benar sampai tercampur rata ya ngaduknya. Ini telurnya 1 aja sudah cukup ya, nanti juga sudah banyak itu bumbunya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita diamkan dulu 5 menit saja sambil menunggu ayamnya siap. Kita siapkan untuk bumbu-bumbu yang lainnya. Ini saya menggunakan cabai merah keriting 4 buah. Ini hanya untuk pemanis saja teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya cabenya. Kemudian untuk rempahnya saya menggunakan cengkeh, bunga lawang, kemudian asam jawa, dan juga ada gula merah. Untuk jumlah rempahnya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada 1 bungkus santan instan yang 65 ml. Oke, kita siapkan penggorengan dan kita masukkan ayam yang sudah diremes-remes tadi ya bersama bumbunya. Dan kita aduk-aduk sambil dimasak ya teman-teman. Gunakan api sedang aja ya, jangan terlalu besar biar tidak cepat gosong. Ini dimasak sampai keset ya, tidak berair. Kemudian bisa masukkan gula merah dan rempah-rempah yang lainnya, dan tambahkan air secukupnya saja untuk mematangkan ayamnya. Kemudian diaduk-aduk dan masak sampai semua bumbunya ini meresap ya teman-teman. Oke, sekarang saya tambahkan kecap manis. Untuk jumlah kecap ini bisa disesuaikan selera masing-masing, dan mereknya juga boleh bebas ya, mau merek apa aja boleh, silahkan saja. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata sambil terus dimasak. Masak hingga kuahnya mendidih.
dan sekali-sekali dibalik ya teman-teman, biar bawahnya tidak gosong. Oke, kalau kuahnya sudah mendidih bisa kita tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Masak hingga kuahnya menyusut. Kalau kuahnya sudah menyusut bisa kita masukkan santan instannya. Aduk sampai santannya tercampur rata. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya, silahkan saja. Kemudian ini saya tambahkan cabai, kemudian diaduk-aduk, masak kembali sampai kuahnya mengental. Ini menggunakan api kecil ya teman-teman, biar bumbunya bisa meresap. Oke, ini sebentar lagi ya teman-teman ya. Ini masih belum kental ya, kuahnya masih agak encer. Nah, ini kuahnya sudah mengental teman-teman. Ini nanti kalau dingin itu kuahnya jadinya kental ya. Ini karena masih mendidih seperti ini, jadi masih kelihatan kuahnya banyak ya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas rasanya, kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita sajikan di meja makan. Kita tata dulu. Warnanya sangat cantik sekali. Ini kuahnya benar-benar kental banget. Ini beneran sangat enak, rasanya tuh gurih, sedap, dan aroma rempahnya itu dapat banget ya. Silahkan nanti dicoba ya. Semoga teman-teman suka. Dan resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Ini bisa untuk menu harian, untuk lauk sehari-hari, untuk menu buka puasa dan sahur, atau untuk menu lebaran. Ini juga boleh banget ya. Sangat cocok banget karena beneran ini sangat enak banget. Oke teman-teman, untuk bahannya ini saya menggunakan ayam negeri. Ini beratnya tidak ada 1 kilo ya, ini kurang lebih 800 gram. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam kampung itu lebih enak lagi ya. Dan ini sudah saya cuci, sekarang akan saya kasih perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Kalau tidak ada bisa menggunakan cuka ya teman-teman. Kemudian ini diratakan ya, setelah dikasih air perasan jeruk nipis ini diratakan. Fungsi dari jeruk lemon atau jeruk nipis atau cuka itu bisa untuk mengurangi bau amis pada ayamnya ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya tambahkan garam. Ini garam dikira-kira saja ya, semuanya dibalurin ini di sela-selanya juga. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan share juga di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin. Ini juga dibalik ya teman-teman, baliknya juga sama, dibalurin dengan garam juga. Ini ketek-keteknya juga ya, sampai tercampur rata seperti ini. Kalau sudah, ini didiamkan 5 menit saja, setelah itu dicuci sampai bersih. Oke, untuk bumbu halusnya di sini ada bawang putih, bawang merah, kemudian juga ada kemiri. Ini kemiri sudah saya sangrai dulu ya. Kemudian juga ada kencur. Kalau ayam bakar taliwang tuh menggunakan kencur ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih 2 cm ya. Sebelum dihaluskan, bawang putih, bawang merah, kemiri, kencur ini akan saya potong-potong dulu, biar nanti menghaluskannya lebih mudah ya. Untuk jumlah bawang bisa nanti teman-teman cek di kolom deskripsi ya, resepnya akan saya tuliskan di deskripsi. Ini kemirinya juga sama ya, dipotong dulu atau diiris-iris seperti ini. Untuk kencur ini saya memakai kencur yang sudah frozen ya teman-teman, kebetulan saya nyimpannya di freezer. Kemudian untuk cabai ini saya menggunakan 2 macam cabai, ada cabai merah yang rawit dan juga cabai merah keriting. Untuk jumlah ini bisa disesuaikan sesuai selera saja, mau tingkat kepedasannya seperti apa bisa diatur ya. Dan ini cabainya saya potong-potong semua, dari cabai rawit dan juga cabai merah keritingnya, biar mudah untuk di blender. Kalau sudah, masukkan ke dalam blender. Lalu bisa ditambahkan dengan sedikit air atau minyak goreng.
untuk membantu menghaluskannya ya. Dan haluskan sampai benar-benar halus seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan bumbu cemplungnya. Ini ada lengkuas ya, kurang lebih 3 cm. Sebelum digeprek ini saya belah jadi 2. Kemudian ada jahe, jahenya kurang lebih 2 cm. Ini digeprek juga. Kemudian ada 1 batang serai, ini digeprek-geprek juga. Kemudian ditali simpul seperti ini. Kemudian juga ada daun jeruk ya, ini saya gunakan 3 lembar saja. Daun salam ini saya pakai 2 lembar. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini minyaknya sudah panas ya, bumbunya kemudian dimasukkan. Lalu tambahkan juga bumbu cemplungnya, ada lengkuas, jahe, kemudian serai, daun jeruk, dan juga daun salam. Ini daun jeruknya disobek terlebih dahulu. Aduk sampai tercampur rata sambil terus ditumis ya teman-teman. Ini ditumis sampai mengental karena tadi menggunakan air ya untuk membantu menghaluskannya. Lalu tambahkan terasi. Selain kencur, ini juga salah satu ciri khas dari ayam bakar taliwang tuh menggunakan terasi ya teman-teman. Kemudian tambahkan kecap manis. Ini saya tambahkan sekitar 4 sendok makan ya, atau disesuaikan selera saja untuk kecapnya. Dan tadi sudah saya tambahkan juga gula merah ya teman-teman. Mohon maaf untuk pas penambahan gulanya kameranya mati, jadi tidak kerekod. Kemudian ini ditambahkan santan. Ini boleh menggunakan santan segar, bisa juga menggunakan santan instan ya. Kemudian tambahkan garam. Untuk garam ini saya menggunakan setengah sendok teh. Kemudian tambahkan juga kaldu jamur. Untuk jumlah santan ini tadi saya menggunakan 400 ml. Oke, sekarang kita masukkan ayamnya. Ini ayam tadi sudah dilumurin dengan jeruk dan juga garam ya, lalu dicuci bersih. Selanjutnya dimasukkan, dimasak sampai matang ya. Ini jangan ditutup dulu ya teman-teman, biar agak asat dulu ya. Dan sesekali dibalik biar matangnya bisa merata. Nah, ini sudah mulai mengental kuahnya. Ini prosesnya masih agak lama ya untuk memasaknya. Biar bumbunya tuh bisa meresap dan matangnya juga merata ya teman-teman. Gunakan api kecil ya teman-teman, masak sampai kuahnya mengental. Sesekali dibalik seperti ini ya teman-teman, biar benar-benar merata. Nah, ini kuahnya sudah mengental seperti ini. Ini kita bisa matikan kompornya, karena ini nanti kita akan ambil buat olesan dan juga akan kita buat sambal. Sekarang siapkan alat untuk membakarnya. Ini saya bakar di atas kompor saja. Alat yang saya gunakan seperti ini ya. Ini bagian tengahnya sudah tidak mau muter, tapi bara apinya masih lumayan bagus, jadi tetap saya pakai meskipun tidak muter dan apinya tidak merata, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, ini sudah jadi bara seperti ini, kita taruh di atasnya. Kalau menggunakan bakaran seperti ini emang asapnya kemana-mana ya teman-teman, tapi aromanya juga harum ya. Lebih harum lagi kalau dibakar di bara arang ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk dibalik. Setelah dibalik kita oles-olesin ya dari bumbu tadi. Ini ngolesinya bisa sekali, bisa 2 kali, disesuaikan selera saja. Karena bara apinya ini tidak merata, jadi saya geser-geser seperti ini ya. Oke teman-teman, ini akan saya balik lagi ya biar matangnya merata. Setelah dibalik bisa kita olesin lagi.
Kalau sudah kita olesin, bisa kita balik lagi dan bakar sampai matang. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Sekarang kita akan memasak bumbunya. Ini bumbunya akan saya buat sambal. Untuk bumbu cemplungnya diambil saja ya, dibuang ya teman-teman, kita tidak pakai ya. Kemudian ini dimasak, bisa ditambahkan dengan cabai ulek kalau masih kurang pedas, dan juga tambahkan sedikit minyak goreng. Masak sampai kental dan juga berubah warna. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita bisa pindah ke dalam mangkok. Sambalnya ini juga sangat enak banget ya. Ada rasa pedas, gurih, dan sedikit ada rasa manis ya teman-teman. Oke, sekarang kita sajikan ya ayam bakarnya. Kita balurin dulu atau kita kasih olesan lagi di atasnya, ini kasih sambalnya biar makin enak. Ini bisa disajikan dengan lalapan atau ditambahkan dengan pelenceng kangkung, juga makin enak ya bersama nasi putih. Oke teman-teman, masakan kita hari ini sudah selesai. Ayam bakar taliwang ala Risnadi DWD ya, menggunakan ayam negeri, rasanya juga sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa menginspirasi dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ayam setengah ekor, kurang lebihnya 600 gram ya. Ini saya pakai bagian atas dan bagian bawah, dan sudah saya potong-potong ukurannya sedang aja seperti ini ya. Atau untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Juga sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kita akan merebusnya. Ini sudah saya siapkan air. Ini airnya sudah mendidih juga ya teman-teman. Kita langsung saja tambahkan setengah sendok teh garam dan masukkan ayam yang sudah kita bersihkan. Masukkan semua, dan ini nanti direbus sebentar saja ya untuk menghilangkan kotoran pada ayamnya saja. Nah, ini sudah cukup. Matikan kompornya dan kita angkat ayamnya. Dan ini airnya dibuang ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 1 buah bawang bombay ukuran sedang. Ini diiris memanjang aja seperti ini, atau mau diiris kotak juga boleh, disesuaikan selera masing-masing saja ya. Untuk bawang bombay ini bisa lebih dari 1 buah ya teman-teman. Dan ini saya juga menggunakan cabai rawit. Untuk cabai rawit ini saya utuhkan saja karena saya bikin ayam kecapnya tidak pedas. Kemudian ada lengkuas, ini saya menggunakan 1 ruas, cukup diiris tipis saja seperti ini atau boleh digeprek. Kemudian ada jahe, ini kurang lebih 1 cm, diiris tipis-tipis juga. Oke, sisihkan. Kemudian juga ada 1 batang serai. Ini serainya dipotong aja ya teman-teman. Ini serainya saya potong menjadi 3 bagian karena panjang ya. Kemudian digeprek-geprek seperti ini, atau boleh diutuhkan, digeprek kemudian ditali simpul ya teman-teman. Kalau sudah digeprek semua, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada daun jeruk, ini saya menggunakan 2 lembar. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ini saya menggunakan 6 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan, ini saya iris kecil-kecil aja seperti ini, biar nanti lebih mudah untuk dihaluskan ya. Oke, sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak dari bawang putihnya. Diiris juga ya, diiris kecil-kecil aja seperti ini. Oke, sisihkan. Kemudian ada 3 butir kemiri. Ini kemirinya boleh disangrai, boleh tidak ya, sesuai selera aja, atau sempat atau tidaknya untuk menyangrai kemiri ya teman-teman. Kemudian ada pala, ini saya menggunakan sedikit saja ya untuk palanya. Ini sama, diiris saja. Sisihkan. Kemudian semua bumbu dimasukkan ke dalam blender. Tambahkan setengah sendok teh lada butiran. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh ketumbar butiran. Lalu tambahkan minyak goreng atau boleh juga menggunakan air ya. Oke, haluskan. Dan sekarang siapkan penggorengan. Beri sedikit minyak. Nah, ini untuk bawang bombaynya, ini separuh akan saya tumis dulu biar aromanya harum.
Kemudian daun jeruknya juga ini disobek-sobek ya, kemudian masukkan serai, lengkuas dan juga jahe, kemudian ditumis sebentar ya sampai aromanya keluar. Dan ini aromanya sudah harum banget teman-teman, bawang bombaynya sudah layu. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Oke, kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, aromanya harum dan tidak langu, dan juga warnanya berubah ya. Oke teman-teman, ini warnanya sudah berubah kuning kecoklatan seperti ini, dan ini aromanya juga sudah harum banget. Sekarang bisa kita masukkan ayamnya. Kita masukkan semua. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan kecap manis. Ini saya menggunakan ada 7-8 sendok makan ya, atau bisa disesuaikan selera masing-masing saja ya untuk kecapnya. Kemudian diaduk kembali sampai kecapnya ini tercampur rata ya, sampai semua ayamnya terbalut dengan kecap seperti ini. Dan ini akan saya tambahkan dengan air ya teman-teman. Ini blendernya saya koretin dulu ya, karena bumbunya masih ada yang tersisa. Untuk jumlah air ini kira-kira 1 gelas sampai 1,5 gelas ya. Ini nanti dimasak sampai kuahnya mengental, bumbunya meresap. Nah, ini sudah menyusut airnya teman-teman. Sekarang bolehlah kita tambahkan gula merah ya, atau gula pasir juga boleh. Tambahkan juga garam dan juga kaldu jamur. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Masak sampai kuahnya mengental ya teman-teman, dan bumbunya juga meresap. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah mulai mengental seperti ini. Sekarang bisa kecilkan apinya dan masukkan cabai utuh dan juga sisa bawang bombay. Kemudian diaduk-aduk sambil terus dimasak, dan masak ayamnya ini sampai benar-benar meresap bumbunya, kuahnya mengental ya, nyemak-nyemak. Dimasak dengan menggunakan api yang kecil. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas dan ini kuahnya sudah nyemak-nyemak seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita tata aja seperti ini ya teman-teman. Ini untuk satu resep, jadinya 1 piring penuh ya. Cukuplah untuk makan 2 kali ya bersama keluarga tercinta. Kalau keluarganya banyak ya cukup 1 kali aja ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini kuahnya tuh kental banget, bumbunya juga meresap. Ini rasanya tuh gurih, ada rasa manisnya, dan ini juga tidak pedas. Jadi anak-anak juga sangat bisa banget ya untuk makan ayam kecap bawang bombay. Dan ini recommended buat teman-teman yang ada di rumah untuk menu harian, untuk lauk sehari-hari. Ini sangat cocok banget. Untuk bahannya ini saya menggunakan paha ayam seberat 1000 gram atau 1 kilo. Teman-teman boleh menggunakan bagian ayam yang lainnya ya, atau mau ayam 1 ekor boleh. Selanjutnya pahanya saya potong menjadi 2 bagian karena ini besar-besar ya teman-teman. Kalau diutuhkan terlalu besar nanti gorengnya kelamaan ya. Kalau sudah dipotong-potong, ini nanti kita cuci dan kita tambahkan perasan air jeruk nipis untuk mengurangi bau amis. Nah, ini ayam yang sudah dicuci bersih teman-teman. Selanjutnya akan saya marinasi. Tambahkan garam, kemudian kaldu jamur, lada bubuk, kemudian saya tambahkan juga soda kue atau baking soda. Ini sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian 1 kuning telur. Kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata, ini akan saya tambahkan tepung serbaguna atau tepung ayam Kentucky ya teman-teman. Ini saya menggunakan setengah bungkus saja.
Untuk merek bebas ya. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini akan saya tambahkan lagi tepung terigu dan juga tepung maizena, masing-masing 1 sendok makan. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini sudah cukup ya, sudah tercampur rata. Sekarang kita sisihkan dulu. Siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbu sambalnya ini saya menggunakan 5 siung bawang putih diiris kecil-kecil seperti ini. Kemudian bawang merah ini saya menggunakan lebih banyak ya, sama diiris kecil-kecil juga. Untuk membuat sambal bawang ini kita gunakan bawang merahnya agak banyak ya teman-teman, biar berasa ya. Kemudian ada cabai merah keriting, ini sama diiris kecil-kecil. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera ya. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan juga cabai rawit, ini saya menggunakan 2 macam, cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah. Ini dipotong kecil-kecil ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian kita masukkan semua bumbunya ke dalam chopper. Kita akan menghaluskan menggunakan chopper atau bisa juga menggunakan ulekan ya. Tapi kalau bisa jangan menggunakan blender teman-teman, nanti teksturnya terlalu halus ya. Kemudian tambahkan minyak goreng atau air untuk membantu menghaluskan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, teksturnya masih kasar ya. Oke, kita sisihkan dan kita siapkan untuk goreng ayamnya terlebih dahulu ya. Ini ayamnya yang sudah dimarinasi, kita goreng dengan menggunakan minyak yang banyak dan minyaknya yang panas ya, biar matangnya sampai ke dalam. Dan ini kita goreng secukupnya saja dulu. Kalau warnanya sudah kuning keemasan bagian bawahnya, kita balik. Goreng sampai ayamnya matang, semuanya berwarna kuning keemasan. Seperti ini teman-teman, ini sudah matang ya, sudah tidak berdarah dan warnanya juga sudah cantik kuning keemasan seperti ini. Kita bisa angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Oke, lanjut kita goreng sisa ayamnya. Ini kita goreng secukupnya saja ya teman-teman. Ini saya goreng 3 kali ya. Goreng ayamnya sampai matang dan kuning keemasan dan lakukan sampai semua ayamnya habis. Dan inilah hasilnya ayam yang sudah digoreng. Ini beneran sangat crispy di luar. Ini beneran sangat enak banget. Ini juga bisa langsung dimakan seperti ini teman-teman, bisa untuk lauk ya, tanpa disambelin. Ini sangat enak banget. Teman-teman bisa lihat dalamnya matang semua ya, nggak ada yang berdarah. Dan ini lembut banget bagian dalam, luarnya tuh garing. Aromanya juga sangat harum banget. Oke, sekarang lanjut kita akan goreng cabenya ya, atau sambalnya. Ini sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu minyaknya ya teman-teman. Oke, kita masukkan semua, kemudian aduk sampai semuanya tercampur dengan minyak goreng. Untuk memasak sambal bawang ini cukup sebentar saja teman-teman. Sekarang saya bumbuin dengan gula pasir, kemudian ada garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa ya. Nah, ini sudah cukup teman-teman, sudah seperti ini. Ini sudah tidak langu lagi aromanya ya. Sekarang masukkan ayamnya. Kita aduk sampai semua ayamnya terbaluri dengan sambal ya teman-teman. Ini kalau bisa kita aduknya agak cepat ya, biar bagian bawahnya tidak gosong. Kalau sudah tercampur rata, kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita plating dulu. Kita tuang semua ya teman-teman. Warnanya sangat cantik sekali dan ini aroma pedasnya nyegrak banget. Ini beneran sangat enak buat teman makan nasi putih anget-anget sama ini aja, nggak perlu lauk apa-apa lagi. Kalau sayurannya bebas ya, boleh tumis kangkung, tumis daun paya, atau mau kulupan juga ini sangat cocok banget, atau mau lalap timun, kemangi, ini juga boleh banget ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka. Semoga resep yang saya bagikan bisa menginspirasi dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua.
Untuk bahannya, ini saya menggunakan ayam bagian sayap. Ini saya potong menjadi 2 bagian, tapi ini nanti bagian yang kecil ini akan saya potong juga ya setelah saya rebus nanti. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya saya kasih perasan jeruk nipis. Kalau tidak ada bisa menggunakan jeruk lemon atau cuka ya. Oke, sekarang diratakan sampai tercampur rata. Kalau sudah bisa didiamkan 5 menit. Selanjutnya dibilas sampai bersih. Kalau sudah dibilas sampai bersih, kita lanjut untuk merebus ayam yang sudah dicuci tadi ya. Ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih. Sekarang masukkan ayamnya. Ayamnya ini direbus sebentar saja. Nanti kalau sudah mendidih bisa langsung kita angkat ya. Ini untuk menghilangkan kotoran dan juga darah ya pada ayamnya, dan juga menghilangkan atau mengurangi bau amis pada ayamnya. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada bawang putih. Bawang putihnya cukup diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya saya menggunakan yang ukuran besar 1, dan ini ada yang kecil-kecil 2 ya teman-teman. Ini yang ukuran besar dibelah menjadi 4 bagian seperti ini, kemudian diiris. Ini bisa diiris tipis-tipis, bisa diiris agak tebal ya, disesuaikan selera saja. Kemudian juga ada tomat. Untuk tomat ini saya menggunakan 2 macam nantinya. Ini saya menggunakan tomat merahnya 2 buah ya. Ini diiris memanjang atau sesuai selera. Teman-teman lebih suka asam bisa ditambahkan asam boleh ya, atau belimbing buluh juga boleh. Tapi menurut saya tomat hijau dan tomat merah ini juga sudah cukup asam ya, rasanya sangat segar banget. Oke, ini sudah selesai dipotong-potong. Selanjutnya cabai ya. Cabainya ini saya menggunakan cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Untuk cabai bisa dipotong-potong atau diutuhkan ya, sesuai selera. Oke, selanjutnya akan saya tumis dulu bawang putih, bawang merah. Untuk bawang putih, bawang merah ini sebenarnya bisa langsung cemplung saja ya, tidak perlu ditumis. Tapi ini kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau ini saya tumis dulu sebentar ya teman-teman, sampai aromanya keluar saja. Oke, ini sudah cukup harum aromanya. Sekarang akan saya masukkan ayamnya. Ini ayam sudah saya potong ya, bagian yang kecil-kecil ini. Oke, saya masukkan. Kemudian tambahkan cabenya. Ini langsung aja jadikan satu semua. Daun salam. Kemudian juga ada lengkuas. Ini lengkuasnya agak banyak ya teman-teman. Kira-kira ada 8 cm ya. Kemudian masukkan juga tomat yang sudah diiris. Masukkan santan. Ini saya menggunakan santan segar ya teman-teman. Untuk takarannya bisa disesuaikan saja untuk ukuran kuahnya ya, mau seberapa banyak. Ini saya menggunakan sekitar 600 ml. Untuk santan ini ukuran sedang ya, tidak terlalu kental juga. Oke, setelah semuanya masuk bisa diaduk sebentar. Ini sambil terus dimasak ya teman-teman ya. Kalau santan sudah masuk ini, biar tidak pecah bisa diaduk-aduk ya. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Di sini saya tidak menggunakan gula pasir ya teman-teman, karena dari santan kelapa segar ini rasanya sudah manis ya. Jadi nanti sudah enak banget ya, ada rasa gurih, ada manis sedikit dari santannya, kemudian ada sedikit pedas dan juga rasa segar dari tomatnya. Pokoknya enak banget ya. Nah, ini pinggirannya sudah mulai mendidih. Ini akan saya cek rasa dulu. Masih kurang sedikit asin, saya tambahkan garam. Kemudian aduk lagi ya. Sambil terus diaduk-aduk biar santannya tidak pecah. Dan masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya dan kita sisihkan terlebih dahulu.
Ini saya bakar daun pisangnya, ini nanti untuk mengukus ya teman-teman. Tapi untuk kali ini saya membuat karang asemnya tidak saya bungkusin satu-satu ya. Jadi ini nanti langsung saya kukus jadi satu. Saya menggunakan mangkok yang terbuat dari kayu, bisa juga menggunakan yang dari kaca atau aluminium, terserah ya. Apa saja yang kalian punya bisa digunakan. Nah, ini sudah saya masukkan ayamnya. Kalau tidak muat bisa 2 kali pengukusan ya teman-teman. Kemudian ditata juga bagian atasnya, ini dikasih tomat juga cabai biar nanti perpaduan warnanya kelihatan cantik. Oke, sekarang akan saya kukus. Ini kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kemudian masukkan garang asemnya. Biar aromanya lebih harum lagi, ini atasnya akan saya tutup dengan menggunakan daun pisang seperti ini ya. Dan ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit saja, karena ayam yang kita gunakan ayam broiler ya, bukan ayam kampung. Kalau menggunakan ayam kampung ngukusnya agak lama ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah matang. Selanjutnya akan saya angkat. Wah, hasilnya seperti ini, cantik sekali dan aromanya juga sangat harum banget. Akan saya angkat ya, ini panas sekali. Nah, ini hasilnya teman-teman, garang asem yang sangat simpel sekali, warnanya juga cantik ya. Sekarang akan saya cicipin. Saya pakai nasi putih. Ini saya ambil bagian sayapnya, kemudian juga saya pakai tomatnya, saya mau cabenya juga, kemudian pakai tomat merah dan juga kuahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat seger banget, kuahnya gurih, seger banget. Dan ini ayamnya sangat lembut banget ya teman-teman, sangat enak banget ya. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Ini sangat enak banget, cara membuatnya juga sangat mudah. Bumbunya hanya diiris-iris saja dan juga sangat simpel sekali bumbunya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Risnadi DWD dengan tekan tombol like, komen, dan juga share di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin. Dan pastinya juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.